Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B Indralaya. Di sini kami akan berdiskusi tentang materi yaitu birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Adib Iqbal, yang kedua ada Nur Alif Ibrahim, ketiga ada Prilly Emra Paramita, keempat ada Rizky Anggitya, kelima ada saya sendiri Robi Sanjaya, keenam Septia Stuti, ketujuh Sisilia Dwi Cahya, Marsha. Ya, sebelum memulai diskusi lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari birokrasi pelayanan publik. Birokrasi sendiri memiliki arti yaitu suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil atau militer. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Dalam jurnal manajemen strategik birokrasi dalam era disruption tahun 2018, karya Wawan Rusnawan dituliskan salah satu pendapat ahli yaitu Max Weber yang mendefinisikan birokrasi adalah bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Berikutnya ada pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam buku karya Kurniawan tahun 2005, di halaman ke-7, dituliskan jika Munir mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Berikutnya ada pengertian birokrasi pelayanan publik. Birokrasi pelayanan publik adalah proses pengelolaan sumber daya publik dengan mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien, dan rasional. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian birokrasi pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang melayani dan dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan memiliki pelayanan secara positif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oke, setelah mengetahui definisi dari birokrasi pelayanan publik, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana kondisi birokrasi pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini. Saya persilakan kepada teman-teman. Izin masuk teman-teman. Izinkan saya menjelaskan mengenai kondisi birokrasi di Indonesia saat ini. Jadi birokrasi di Indonesia adalah instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan karena birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan misi tersebut, maka harapan masyarakat pada birokrasi adalah bahwa birokrasi harus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Birokrasi di Indonesia telah membangun pemahaman tentang fungsi birokrasi dalam pelayanan publik, sehingga secara langsung sistem birokrasi berkembang dan terfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini menjadi suatu nilai positif dari jalannya birokrasi di Indonesia. Namun, keberpihakan kepada penguasa dan
kepentingan kelompok atau golongan menjadikan birokrasi di Indonesia menjadi tidak profesional. Bahkan timbul berbagai malpraktik birokrasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan karena birokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Birokrasi merupakan suatu sistem yang terstruktur, di mana di dalamnya merupakan cara atau strategi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah, terutama yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya birokrasi yang baik, maka dapat menciptakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Pada kenyataannya, praktik birokrasi di Indonesia bersifat partisan atau berpihak pada penguasa, yaitu partai politik yang berkuasa dan golongan tertentu. Kemudian juga birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk, peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, banyak birokrat yang ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, soal kewenangan yang tumpang tindih, sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat. Akibatnya adalah terjadinya pembusukan dalam birokrasi, dan wajah birokrasi yang tampak pada masyarakat adalah birokrasi yang berwajah buruk. Masyarakat adalah sehingga pada akhirnya terjadilah ketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi itu sendiri. Artinya, birokrasi yang dijalankan di Indonesia belum optimal. Maka untuk menghadapi kondisi saat ini dan untuk menghadapi tantangan di masa sekarang, birokrasi di Indonesia diharapkan mempunyai karakteristik yang bersifat netral dan adil serta berorientasi pada masyarakat. Nah, dari kondisi yang telah saya paparkan tadi, bahwa birokrasi di Indonesia masih banyak kendala dan permasalahan dalam prakteknya. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan contoh yang spesifik dari permasalahan tersebut. Baiklah, saya izin masuk untuk menyampaikan ataupun memberikan tambahan untuk permasalahan pelayanan publik yang ada di Indonesia, lebih tepatnya pada pelayanan publik di Dukcapil pada saat masa pandemi saat ini. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, kualitas penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan harus terjamin dan baik, karena sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang akan diterima kepada masyarakat, dan juga sistem administrasi kependudukan tersebut seperti akte kelahiran, KTP, KK, dan juga administrasi kependudukan lainnya. Tetapi dengan munculnya penyebaran virus COVID-19 yang mengakibatkan pelayanan yang terjadi relatif pendek, pemerintah telah menerapkan social distancing maupun protokol kesehatan dan juga PPKM di beberapa daerah, sehingga mempengaruhi pelayanan publik menjadi terbatas. Dan juga pemerintah harus memberikan pelayanan prima, walaupun harus juga berorientasi pada keselamatan aparatur birokrasi dan masyarakat. Sebelum terjadinya pandemi COVID, interaksi lebih sering dilakukan secara tatap muka ataupun secara langsung. Namun pada saat ini, publik lebih akrab dengan penggunaan jejaring digital. Banyak kendala yang dihadapi oleh instansi ataupun pemerintah, terutama yang memiliki banyak cabang di daerah seperti infrastruktur yang masih terbatas dengan akan teknologi. Penerapan tersebut membuat adanya pengurangan terhadap intensitas pertemuan antara pemberi layanan dan penerima layanan. Dan juga adanya kurang pemahaman masyarakat terhadap penggunaan perangkat elektronik maupun website-website elektronik yang ada di pemerintah. Selanjutnya itu ada contoh kasus yang dapat saya ambil, yaitu contoh kasus dari Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sebagai tempat pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan. Sebelum terjadinya pandemi, seperti yang sebelumnya, yaitu bentuk pelayanannya itu berupa tatap muka, tetapi saat terjadinya pandemi dilakukan secara online terhadap semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang harus diterapkan. Penerapan tersebut membuat adanya pengurangan terhadap intensitas pertemuan. Dan juga seperti yang terjadi, target pemerintah yaitu untuk pemberlakuan ektp sebanyak 1.685.951 penduduk, tetapi hanya terrealisasi sebanyak 1.677.873 penduduk. Sehingga masih ada penduduk Kabupaten Karawang yang belum mempunyai KTP ataupun sulit dalam pengurusan administrasi pendudukan di saat masa pandemi. Di mana pandemi COVID-19 ini adanya pembatasan-pembatasan yang berdampak pada pelayanan administrasi pembuat dokumen kependudukan seperti akte,
kartu keluarga maupun KTP. Sehingga membuat masyarakat harus mendaftarkan secara online, tetapi tidak semua masyarakat paham dengan kebijakan baru yang ditetapkan sehingga pelayanan di Dukcapil Kabupaten Karawang tetap melakukan pelayanan secara offline juga dan pembatasan masyarakat, dan masyarakat lebih paham lebih paham dan lebih mudah mendapat informasi melalui informasi brosur yang ditempelkan ataupun secara offline dibandingkan website yang disediakan oleh pemerintah. Dan juga kendala lain yaitu dalam bentuk pelayanan, kadang kekurangan petugas pelayanan yang khusus paham mengenai ilmu IT ataupun ilmu teknologi dalam pengelolaan website tersebut. Baiklah, mungkin ada yang dapat mengidentifikasi dari permasalahan yang saya berikan tadi. Berdasarkan permasalahan pelayanan publik di Disdukcapil, terkhusus Disdukcapil Kabupaten Karawang, seperti yang telah dijelaskan Saudara Nur Alif tadi, dapat diidentifikasikan bahwa yang pertama, pandemi COVID-19 menyulitkan pengadministrasian penduduk di Disdukcapil karena masyarakat dan pegawai birokratnya tidak dapat bertemu secara langsung. Oleh sebab itu, harus paham teknologi untuk dapat mengakses dan memberikan layanan. Yang kedua, pengetahuan digitalisasi masyarakat yang bisa dibilang masih cukup rendah karena mengharuskan kantor Disdukcapil Kabupaten Karawang tetap harus menerima pelayanan secara tatap muka di tengah pandemi, akibat masyarakatnya tidak memahami cara pendaftaran administrasi kependudukan secara online. Yang ketiga, angka penduduk yang mengurus identitas seperti KTP elektronik tidak mencapai target yang seharusnya, yang berarti terdapat banyak masyarakat cukup umur yang datanya belum didaftarkan karena belum mendaftarkan diri untuk membuat KTP. Sekian identifikasi dari saya, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan hal lain? Baiklah, izin masuk teman-teman. Dari permasalahan dan identifikasi yang telah dijelaskan oleh Nur Alif Ibrahim dan Prilly tadi, izinkan saya menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pada Disdukcapil Karawang. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di Disdukcapil Karawang sudah tergolong baik. Ini terlihat dari kualitas pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Terlihat Disdukcapil Karawang sudah memiliki standar dan prosedur yang jelas. Yang kedua yaitu responsibilitas. Responsibilitas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sudah menunjukkan sikap daya tanggap yang baik. Terlihat dari sudah adanya komunikasi antara pegawai dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pegawai tanggap membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan pada saat proses pembuatan dokumen kependudukan. Yang ketiga yaitu orientasi terhadap pelayanan. Disdukcapil Karawang masih terlihat lemah, terlihat dari sumber daya yang dimiliki karyawan masih minim ditandai dengan tidak semua pegawai mahir dalam mengoperasikan alat bantu pelayanan seperti komputer. Dan Disdukcapil Karawang masih kekurangan petugas pelayanan yang khusus paham mengenai IT atau ilmu teknologi. Langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi tersebut yaitu kantor Disdukcapil Karawang bisa memfasilitasi pelatihan kepada seluruh divisi dan karyawan dalam mengoperasikan komputer. Selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi pada Disdukcapil Karawang masih terlihat lemah. Terlihat dari penerbitan KTP ataupun KK yang masih belum selesai dengan waktu yang telah ditetapkan. Langkah yang bisa dilakukan yaitu seharusnya kantor Disdukcapil Karawang bisa lebih berpedoman dengan aturan Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan pasal 2 ayat 3 yaitu dokumen kependudukan diselesaikan 14 hari. Dengan begitu kualitas pelayanan akan menjadi lebih baik. Baiklah, sekian dari indikator yang saya gunakan. Apakah teman-teman masih memiliki contoh lain dari permasalahan dari pelayanan publik yang ada di Indonesia? Izin masuk teman-teman, mungkin saya akan coba memberikan contoh lain terkait permasalahan yang terjadi di dalam birokrasi pelayanan publik selain yang dipaparkan oleh Saudara Nur Alif Ibrahim tadi. Jadi setelah saya baca-baca ternyata masih banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu dalam pelayanan perizinan berusaha seperti penerbitan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Hal ini terjadi di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2018. Meskipun DPM-PTSP Kota Medan telah memiliki SOP yang jelas, bahkan telah menyebutkan biaya serta estimasi waktu yang dibutuhkan dalam setiap proses penerbitan SIUP, namun, dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang terjadi. Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu terkadang proses penerbitannya tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan. Faktor penyebabnya itu justru datang dari pihak pemohon dan tim teknis dari SKPD itu sendiri. Masalah yang sering terjadi dari pihak pemohon biasanya berkas persyaratan yang tidak lengkap, ketidaksesuaian alamat dengan kenyataan di lapangan, jenis usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan jenis usaha yang seharusnya, pemalsuan tanda tangan, dan lainnya. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini, pihak DPM PTSP telah berusaha meningkatkan pelayanan informasi dengan menyediakan loket informasi dan pengaduan baik secara langsung maupun melalui website resmi. Sedangkan untuk masalah yang sering terjadi dari pihak yaitu lambatnya pendelegasian izin oleh dinas-dinas terkait sehingga menyebabkan DPM PTSP Kota Medan semakin lama untuk melakukan proses lanjutan dari pengolahan data permohonan izin. Selain itu, koordinasi antara DPM PTSP Kota Medan dengan SKPD terkait masih kurang terjalin dengan baik. Contohnya, pada saat tim teknis DPM PTSP Kota Medan akan melakukan peninjauan lapangan, seringkali pejabat atau tim teknis dari SKPD terkait tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, dengan alasan masalah waktu peninjauan yang tidak tepat dan adanya pekerjaan lain yang lebih penting. Lalu saat tim teknis DPM PTSP selesai melakukan peninjauan biasanya akan mengirimkan laporan untuk meminta keterangan dari dinas terkait. Namun mereka tidak merespon dengan cepat sehingga akan berdampak pada penerbitan surat izin dari yang diajukan oleh pemohon. Nah, untuk saat ini DPM PTSP Kota Medan telah melakukan inovasi dengan mengembangkan website resmi untuk menghindari hal tersebut di atas terjadi. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izin bisa melakukannya secara online melalui website tersebut. Di dalam website tersebut juga telah dilampirkan landasan hukum, kemudian formulir dan persyaratan, tutorial, serta layanan pengaduan. Bahkan layanan pengaduan tersebut langsung dijawab oleh admin dari DPM PTSP Kota Medan itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang bisa mengidentifikasi dari masalah yang telah saya paparkan? Baik, berdasarkan permasalahan pada pelayanan publik mengenai perizinan berusaha, seperti penerbitan surat izin usaha perdagangan yang terjadi di Dinas Penanaman, Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Medan pada tahun 2018, yang telah dijelaskan oleh Saudara Rizky Ana, maka di sini saya akan mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama, penerbitan surat izin usaha perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam praktiknya masih banyak mengalami permasalahan. Contohnya seperti penerbitannya yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh pihak pemohon dan tim teknisi dari SKPD terkait. Yang kedua, lambatnya pendelegasian izin oleh dinas-dinas yang menyebabkan semakin lama untuk melakukan proses lanjut dari pengolahan data permohonan izin. Selain itu, koordinasi antara DPM PTSP Kota Medan dengan SKPD terkait masih kurang terjalin dengan baik. Dan untuk yang ketiga, hal adanya respon yang cepat sehingga berdampak pada penerbitan izin diajukan pemohon menjadi sangat lama. Dan untuk yang keempat, saat ini pihak DPM PTSP Kota Medan telah melakukan inovasi dengan mengembangkan website resmi sehingga penerbitan izin di Kota Medan ini dapat dipercepat melalui pelayanan online. Itu saja dari saya mengenai identifikasi masalah penerbitan surat izin usaha perdagangan di Kota Medan tahun 2018. Apakah ada indikator dari masalah ini? Saya silakan kepada teman-teman untuk menanggapi. Baik, izin untuk menanggapi. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan indikator penilaian kinerja terhadap kasus yang telah diberikan. Namun sebelum itu, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari indikator penilaian kinerja pelayanan publik. Jadi, indikator penilaian kinerja pelayanan publik adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai atau mengetahui sejauh mana kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Nah, indikator tersebut sangat diperlukan karena dengan indikator inilah dapat dikatakan apakah pelayanan yang diberikan telah baik atau buruk, berkualitas atau bahkan tidak. Nah, dalam permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Rizky
berupa masalah perizinan usaha, tepatnya mengenai penerbitan surat izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Terdapat beberapa indikator yang saya gunakan untuk melihat kasus ini. Yang pertama, itu ada indikator akuntabilitas. Dalam kasus yang telah dijelaskan, pegawai dari SKPD terkait belum akuntabel atau belum bertanggung jawab atas tugas yang dimilikinya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap tim teknis SKPD terkait yang terkadang tidak bisa ikut dalam peninjauan lapangan dengan berbagai alasan. Selain itu, mereka juga lambat dalam merespon perizinan lanjutan sehingga terkadang lewat dari waktu yang telah ditentukan. Untuk memperbaiki masalah tersebut, DPM PTSP Kota Medan kemudian mengembangkan website resmi perizinan secara online yang terintegrasi dengan dinas-dinas terkait sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawainya, sehingga penerbitan perizinan dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada indikator responsibilitas. Seperti yang diketahui pada indikator ini, apabila membahas birokrasi pelayanan publik, terdapat beberapa hal yang menarik tentunya untuk dibahas, di mana kecekatan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sering berjalan dengan lambat. Hal ini bisa jadi karena prosedurnya yang terlalu mengikat pegawai, namun bisa jadi karena faktor yang berasal dari individu pegawai itu sendiri. Bahkan, dalam kasus ini, responsibilitas yang rendah cukup terlihat dengan jelas pada saat SKPD terkait yang lambat melakukan pendelegasian izin oleh dinas-dinas, sehingga menyebabkan DPM PTSP Kota Medan semakin lama untuk melakukan proses lanjutan dari pengolahan data permohonan izin. Yang ketiga, yakni indikator orientasi masyarakat terhadap pelayanan, memiliki nilai yang rendah, di mana masyarakat tentu berharap agar birokrasi pelayanan publik itu dapat berjalan dengan prima, cepat, tanggap, dan juga berkualitas, di mana pegawai itu menjadi penyebab salah satu orientasi masyarakat yang rendah. Nah, di mana SDM itu mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. Akan tetapi dalam kasus ini tidak hanya itu saja. Permasalahan juga berasal dari pemohon atau penerima layanan, di mana masyarakat mengajukan persyaratan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun terkait hal semacam ini, DPM PTSP Kota Medan telah melakukan peningkatan pelayanan informasi dengan menyediakan loket informasi dan pengaduan baik langsung maupun melalui website resmi, sehingga sejauh ini langkah tersebut telah dianggap tepat. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai indikator efisiensi. Dapat tercermin daripada alur atau prosedur dalam kasus terkait, di mana antara pihak satu dan lainnya harus saling menunggu, bahkan untuk menentukan waktu antara badan satu dan lainnya dalam melakukan pengecekan, sehingga terlihat jelas bahwa efisiensi penerbitan surat izin usaha perdagangan masih rendah. Kemudian dengan adanya hal ini, surat yang keluar itu tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan dan menimbulkan ketidakefisienan serta kekecewaan bagi para pemohon. Mungkin itu saja beberapa indikator yang bisa saya gunakan dan dalam kasus yang ada di sana atau yang telah dijelaskan oleh Saudari Rizky Ana Anggitia sebelumnya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Ya, itulah hasil dari diskusi di kelompok kami. Kesimpulannya yaitu dalam pelayanan birokrasi di Indonesia masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dan semoga birokrasi di negara kita dapat semakin membaik seiring dengan berjalannya waktu. Sekian diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada yang melihat dan mendengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.